Suatu tugas yang paling tidak enak untuk seorang pelatih harus menentukan dari 58 nama atau berapapun nama pemain. Karena setiap pemain yang terpanggil tim nasional itu adalah pemain terbaik. Mantan pelatih Timnas Indonesia U23, Rahmat Darmawan menyambut baik pilihan pemain-pemain Gerald Van den Burg untuk ajang Piala AFF U23 tahun 2025 mendatang. Di turnamen yang dimainkan di Jakarta dan Bekasi itu, Van den Burg memanggil 30 pemain yang rencananya mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Seperti diketahui, PSSI baru saja merilis daftar 30 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 tahun 2025. Turnamen kelompok umur antar negara Asia Tenggara itu akan digelar mulai 15 sampai 29 Juli 2025 mendatang. Para pemain yang dipanggil nantinya akan bergabung ke pemusatan latihan yang dilangsungkan di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli 2024. Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus, kata pelatih yang akrab disapa RD itu ketika ditemui media saat di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025. Dalam daftar 30 pemain itu, Van den Burg memasukkan 5 pemain ex-asuhan Indra Syafri saat menjadi juara Piala AFF U19 tahun 2024, Timnas U19, dan berlaga di Piala Asia U20 tahun 2025, Timnas U20. 5 pemain itu adalah Kadek Arel Priyatna, Bali United, M. Alvarez Buffon, Borneo FC Samarinda, Doni Tri Pamungkas, Persija, Tony Firmansyah, Persebaya, dan Jens Raven, FC Dordrecht. Ya, yang saya bilang tadi bahwa kalau semuanya dilakukan dengan persiapan dan kompetisi yang baik, maka promosi usia pemain itu kadang-kadang malah bisa terlampaui tidak hanya pada satu titik usia, tapi bisa 2 golongan usia. Misalkan dari U16 dia bisa melompat ke U20 ke atas, kata Rahmat Darmawan. Kalau bisa terus semakin banyak pemain-pemain yang bisa melompat kepada promosi pemain di usia yang lebih senior lagi. Karena ini bentuk dari bagaimana pengakuan kualitas pemain tersebut di dalam tidak hanya pada skill, teknik, taktik, tapi juga mentalitas. Tambah dia. Gelaran Piala AFF U23 2025 yang dimainkan pada 15 sampai 29 Juli adalah turnamen yang dipersiapkan PSSI untuk Timnas U23 sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 pada September mendatang. Pada kesempatan yang sama, Coach Rahmat Darmawan juga menyampaikan pendapatnya soal kemungkinan Gerald Van den Burg melakukan eksperimen di ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2025 mendatang. Soal nanti di bulan September itu kan ada masa begitu lama, bisa menggelar banyak pertandingan-pertandingan uji coba untuk menguji semua kemampuan pemain, tambah dia. Adapun, Indonesia pernah menjadi juara ketika mengikuti turnamen ini, tepatnya pada edisi 2019 di Kamboja saat dilatih Indra Syafri. Ketika itu, Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 pada laga final. Di Piala AFF U23 tahun 2025 Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Brunei U23, Malaysia U23, dan Filipina U23. Ini merupakan edisi kelima Piala AFF U23 setelah terakhir dimenangkan Vietnam U23. Lantas, apakah Piala AFF U23 2025 mempengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia?
Sayangnya, hasil Piala AFF U20 3 2025 tidak akan mempengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia. Hal itu karena Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA. Alhasil, apapun hasil yang didapat Timnas Indonesia di Piala AFF nanti tidak akan mengubah papan ranking FIFA. Grup A dikuasai Timnas Indonesia dari segi ranking FIFA. Timnas Indonesia berada di peringkat 118 dunia saat ini. Skuad Garuda naik 5 peringkat dari sebelumnya 123. Kenaikan ranking itu didapat usai Timnas Indonesia menang di 2 laga lanjutan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan Bahrain dan China. Timnas Indonesia disusul Malaysia yang saat ini duduk di peringkat 126 dunia. Sebelum itu, Malaysia masih berada di posisi 131 dunia, namun mendadak naik pesat usai mengalahkan Vietnam 4-0 pada Juni 2025 lalu. Filipina menjadi negara ranking FIFA tertinggi ketiga di Grup A. The Azkals saat ini berada di posisi 145 dunia dengan belum adanya peningkatan sejauh ini. Terakhir ditempati oleh Brunei yang berada di posisi 183.